Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza zundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di hari yang bahagia, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan satu perintahnya, fasalli li rabbika wanhar. Hari ini di tahun 1443 Hijriah kita melaksanakan hari raya. Satu hari raya dari dua hari raya yang kita miliki. Oleh karenanya hari ini kita patut berbahagia. Pada hari ini kita boleh bergembira. Kita boleh merayakan hari raya kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika ada dua orang budak perempuan yang sedang bersenandung di rumah Aisyah radhiyallahu an. Kemudian datang Abu Bakar untuk mencegahnya. Kata Rasulullah, "Da'huma ya Abu Bakrin fa innaha yaumul id." Biarkan saja wahai Abu Bakar, karena ini adalah hari raya. Hadirin Jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini seluruh kaum muslimin bersyukur kepada Allah karena hari ini adalah 10 hari dari hari-hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersyukur karena mampu melaksanakan sholat sunnah. Fasalli li rabbika, maka kerjakanlah sholat. Kemudian setelah itu wanhar, maka potonglah hewan kurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin, tiada hari-hari, al-amalu shalihu fiha ahabbu ilallah." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala padanya min hadil ayyam, dari hari-hari ini, yakni ayyamul ashri, hari-hari yang 10.
Qalu ya Rasulullah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala jihadun fi sabilillah. Apakah jihad di jalan Allah ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, wala jihadun fi sabilillah. Tidak pula jihad di jalan Allah. Kecuali illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi. Kecuali seseorang yang keluar rumah dengan nyawanya dan hartanya. Falam yarji'u min zalika bisai'in. Dan dia tidak kembali dengan sesuatu apapun. Artinya nyawanya hilang, dia mati syahid. Kemudian hartanya habis untuk jihad di jalan Allah. Itu baru setara dengan amalan hari ini. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya itu saja yang mampu menandingi amalan 10 hari ini. Alhamdulillah, kita sudah mengisi 10 hari-hari ini dengan ibadah-ibadah puasa. Kita isi dengan ibadah-ibadah yang lain. Zikir, tahmid, tahlil, dan takbir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan puncaknya adalah hari ini, di hari yang ke-10 kita melaksanakan sholat sunnah Idul Adha. Kemudian setelah ini kita akan melakukan penyembelihan kurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'amila ibnu Azam yauman nahri amalan." Tidak ada amalan Ibnu Azam yang terbaik pada hari yang ke-10 ini. Ahabba ilallahi azza wa jalla. Yang Allah paling cintai min hiraqatid dam. Kecuali dari mengalirkan darah hewan kurban. Wa innahu layati yaumal qiyamah. Dan dia kurban-kurban itu akan datang kepada kita pada hari kiamat. Biquruniha dengan tanduknya, wa adlafiha dan dengan kuku-kukunya, wa asy'ariha dan dengan rambut-rambutnya. Ya'ti yaumal qiyamah, dia akan datang kepada kita di hari kiamat. Kalau tanduk, kuku dan rambut saja yang hari ini tidak bisa kita makan, yang hari ini menjadi sampah, dia akan datang pada hari kiamat menjadi saksi. Apalagi dagingnya, apalagi lemaknya, apalagi kulitnya yang dimanfaatkan oleh fakir miskin. Dia akan menjadi saksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna dama la yaqa'u minallahi azza wa jalla bimakan qabla an yaqa'a 'alal ard. Dan dia, darah yang kita sembelih, dia akan menetes ke dalam bumi, jatuh. Tetapi ada yang lebih cepat dari jatuhnya tetesan darah. Sebelum sampai ke tanah, ridho Allah, ampunan Allah, maghfirah Allah telah sampai di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Rasulullah menutup hadis itu, fatibu biha nafsan, maka sucikanlah diri kalian dengan berkurban. Hadirin sidang Idul Adha yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Diberi kesempatan kita yang panjang. Di hari yang ke-10, jika kita tidak mampu untuk melakukan penyembelihan, maka Allah beri kesempatan di hari yang ke-11. Jika di hari ke-11 kita juga belum sanggup, maka Allah beri lagi di hari yang ke-12. Apabila di hari ke-12 belum juga cukup, maka Allah tambah di hari yang ke-13. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun jika hari yang panjang itu sudah diberikan oleh Allah, di antara kita masih saja ada yang tidak sanggup karena kekurangan mal, karena kesusahan ekonomi, maka tetaplah bertakbir, Allahu Akbar. Dan jika ada rasa sedih dalam hati kita karena tahun ini kita tidak bisa melaksanakan ibadah kurban,
Maka kalaulah kesedihan itu dengan kita senantiasa bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh darah dan daging kurban kita. Allah bukan Tuhan yang minta diberikan sesajen. Allah tidak butuh darah dan daging itu. Kata Allah dalam surah Al-Hajj, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Allah tidak butuh daging dari kalian. Allah tidak butuh darah yang kalian tumpahkan, tapi Allah butuh adalah takwa di antara kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban, ibadah Idul Adha tidak bisa kita lepaskan dari perjalanan spiritual Nabi kita tercinta Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Betapa begitu banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memujinya sebagai nabi yang mampu menyempurnakan setiap ujian yang diberikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang 124. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idibtala Ibrahima rabbuh. Dan ingatlah ketika Tuhannya Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim bikalimatin, dengan kalimat-kalimat. Ahli tafsir menafsirkan kalimat-kalimat ini adalah perintah-perintah dan larangan-larangan. Fa'atammahunna, maka Nabi Ibrahim mampu untuk menyempurnakan ujian-ujian tersebut. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah mengatakan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, aku ingin menjadikan engkau imam bagi setiap manusia di dunia ini. Ibrahim berkata, qala wa min dzurriyyati. Apakah dari keturunanku juga ya Allah kau jadikan ia pemimpin? Kemudian Allah berfirman, qala la yanalu ahdid dzalimin. Sungguh janjiku tidak akan mengenai orang-orang yang zalim. Hadirin sidang Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad At-Tabrani, beliau adalah seorang ahli hadis dari Palestina yang hidup pada tahun 640 Hijriah. Yang hari ini karyanya kita sebut dengan tafsir At-Tabrani. Terkenal dengan Imam At-Tabrani berkata dalam tafsirnya, Ibtalahullahu bi amrin azim. Ibtalahullahu bi amrin azim. Allah memberikan ujian kepada Ibrahim alaihissalam bi amrin azim, dengan perkara-perkara yang besar. Bukan perkara-perkara yang biasa, tapi perkara-perkara yang luar biasa. Kemudian kata Imam At-Tabrani, fasabara wa ahsana dzanna billah. Kunci dari Ibrahim adalah fasabara, maka Ibrahim bersabar dengan setiap ujian-ujian tersebut. Wa ahsana dzanna billah, dan dia senantiasa husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ini bisa kita jadikan ibrah betapa luar biasanya ketika setiap ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita husnuzon kepada Allah. Itu adalah bukti cinta Allah kepada kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahu." Sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, maka sungguh dia akan mengujinya.
Maka oleh karenanya ini menjadi ibrah buat kita. Apapun ujian yang Allah berikan, kadang datang dari istri kita, kadang datang dari anak kita, kadang datang dari saudara kita, bahkan datang dari diri kita sendiri. Yakinlah kepada Allah, kita berhusnuzon kepada Allah, itu adalah bukti cinta Allah kepada kita. Hadirin sidang Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam At-Tabrani dalam tafsirnya, amrun azim, urusan-urusan yang besar itu adalah fa'awwalu zalika, maka yang pertama kata Imam Tabrani, al-kaukab wal qamar was sams. Pertama, ujian terbesar Nabi Ibrahim yang dikisahkan dalam surah Al-An'am ayat 76 sampai 79. Ketika proses Ibrahim alaihissalam mencari Tuhannya. Ketika Ibrahim mencari Tuhannya, dia melihat bintang, dia mengatakan ini Tuhan saya. Tapi ketika bintang itu hilang, dia mengatakan aku tidak suka dengan yang hilang. Kemudian dia melihat bulan, dia sampaikan oh ini adalah Tuhan saya. Kemudian bulan pun hilang, maka dia mengatakan saya tidak suka yang hilang. Kemudian keesok paginya beliau melihat matahari yang besar, kemudian bercahaya, dan dia yakin ini adalah Tuhan saya dan inilah Tuhan saya. Tapi kemudian matahari juga hilang, maka dia kemudian di ayat yang ke-79 akhirnya Nabi Ibrahim menemukan tauhid pada hatinya. Dan dia mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Inilah pertama ujian keimanan yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya yakin itu tidak terjadi pada kita. Karena bersyukur kepada Allah, kita mungkin dilahirkan pada keluarga yang memang sudah dalam kondisi muslim. Kita diajarkan oleh orang-orang tua kita siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita, apa kitab kita dan apa agama kita. Kita diajarkan sejak kita masih kecil. Tapi bayangkan jika ada saudara-saudara kita yang non-muslim, bagaimana begitu sulitnya dia akan mendapatkan hidayah. Sulitnya dia akan mendapatkan hidayah untuk menemukan bahwa Islam itu adalah yang benar. Oleh karenanya hari-hari marilah kita syukuri kehidupan kita yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muslim. Kita tinggal mensyukurinya. Jangan sampai keburukan-keburukan kita menjadikan kita mati dalam kondisi yang tidak muslim. Terus Allah Subhanahu wa taala melarang wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita mati tapi kita berada dalam kondisi tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Imam At-Tabrani, yang kedua adalah sumannar, kemudian api. Yang menjadi amrun azim, ujian terberat Nabi Ibrahim manakala beliau berdakwah kepada Raja Namrud. Ketika Ibrahim berdakwah menghadapi hegemoni yang zalim, penguasa-penguasa yang zalim, akhirnya Nabi Ibrahim dibakar, dilempar ke dalam api. Tetapi karena Ibrahim sabar, kemudian berhusnuzon kepada Allah, maka kemudian faja'ala alaihi bardan wassalaman. Kata Imam At-Tabrani, maka Allah jadikan api itu dingin dan memberi keselamatan. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-69, Qulna ya naru kuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Ya api yang zatnya adalah panas, tetapi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala api itu menjadi dingin dan selamatlah Nabi Ibrahim. Kemudian yang ketiga, ujian terbesar Nabi Ibrahim adalah summa bil hijrati min ahlihi wa walidihi.
meninggalkan istri dan anaknya. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk hijrah dari Palestina ke Bakkah, berjalan kaki di terik matahari yang luar biasa, Nabi Ibrahim membawa istrinya ke Bakkah dari Palestina. Disitulah terjadi dialog dengan istrinya Hajar. Wahai Ibrahim, mau dibawa kemana aku dan anakmu yang masih kecil? Kemudian Nabi Ibrahim hanya diam saja. Sampai 3 kali Hajar menanyakan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, mau dibawa kemana aku dan anakmu ini yang masih kecil? Ketika sudah 3 kali ditambahkan oleh Siti Hajar, apakah ini perintah Allah wahai Ibrahim? Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, iya, ini adalah perintah Allah. Seketika itu Hajar melepaskan tarikannya kepada gamis Nabi Ibrahim dan dia mengikuti langkah Nabi Ibrahim sampai di Bakkah Al-Mukarramah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ujian-ujian terbesar Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang keempat, summa bil khitani ala ra'sis samanina sanah. Kemudian Ibrahim diperintahkan untuk berhitan ketika beliau berumur 80 tahun. Dalam riwayat lain disebutkan Nabi Ibrahim menghitan dirinya sendiri dengan menggunakan batu. Ini bisa kita bayangkan para ikhwan hadirin sidang Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu berat ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ujian yang paling berat adalah summa bidabhil walad. Kemudian perintah untuk menyembelih. Ketika Nabi Ibrahim meminta keturunan kepada Allah Subhanahu wa taala, menantinya selama 86 tahun, lahirlah Ismail alaihissalam. Ketika setelah lahir Allah perintahkan untuk membawa hijrah ke Bakkah, kemudian diperintahkan untuk meninggalkannya di sana, kembali ke Palestina. Kemudian ketika Ibrahim kembali lagi mendapati Ismail sedang lucu-lucunya, Allah memerintahkan untuk menyembelihnya. Inilah ujian di atas ujian. Tapi kata Allah dalam Al-Quran, karena Ismail alaihissalam telah dididik oleh istri yang solehah, menghasilkan anak-anak yang soleh. Kata Ismail, laksanakan saja ya abati. Laksanakan perintah Allah, sembelih saya. Insya Allah saya akan bersabar dan saya akan menjadi sebagian dari orang-orang yang soleh. Hadirin sidang Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ujian-ujian terbesar yang diberikan oleh Ibrahim alaihissalam. Kemudian apa hikmah yang bisa kita petik? Yang pertama adalah bagaimana ajaran berbakti kepada orang tua yang diajarkan oleh Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Bagaimana tunduk dan patuhnya Ismail kepada Ibrahim alaihissalam dan bagaimana kisah Ibrahim juga menghadapi orang tuanya. Ini adalah hikmah bagaimana kita melakukan bakti kita kepada orang tua kita. Ridallahu fi ridho walidain. Begitu kasar orang tua Ibrahim, Azar. Dia bukan hanya pembuat patung, tapi juga penyembah patung. Ketika diberikan dakwah kepada beliau, beliau marah, mencaci maki Ibrahim. Wahai Ibrahim, berhenti engkau menceramai aku. Berhenti engkau menceramahi aku untuk menyembah Tuhanmu. Jika engkau tidak berhenti, maka akan aku rajam, akan aku bunuh, aku lempari batu sampai mati. Itu perkataan Ibrahim. Tapi apa balasan dari Ibrahim kepada bapaknya? Wahai abati, sa'agfirulaka Rabbi. Dia malah mendoakan orang tuanya. Dia malah memintakan ampun kepada orang tuanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bakti yang luar biasa. Kita hari ini dihadapkan pada fenomena yang luar biasa.
Terkadang masih hidup saja orang tua kita, kita sudah lupa untuk mendatanginya. Ketika kita kaya, kita juga lupa untuk memberinya kemudahan-kemudahan dalam beribadah. Bahkan apalagi nanti kalau dia sudah mati. Maka walaupun orang tua kita sudah meninggal, kita tetap wajib untuk berbakti kepadanya. Seorang sahabat bernama Sa'ad datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ummi wafat. Ya Rasulullah, ummi mata. Ibuku mati. Ketika aku bersedekah untuknya, apakah sampai ya Rasulullah? Sampai. Maka Sa'ad bersedekah untuk ibunya yang sudah meninggal. Ini bisa kita lakukan hari ini. Ketika kita mempunyai harta yang berlebih, kelapangan dari Allah, kita pikirkan sempitnya kubur orang tua kita. Kita pikirkan gelapnya kubur orang tua kita. Ketika kita berikan sedekah untuk orang tua kita yang sudah meninggal, kita berikan kurban untuk orang tua kita yang meninggal, maka itulah bakti kita kepada orang tua kita. Maka kata Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kita senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua adalah mari kita sama-sama berkurban, bersusah payah untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Karena anak yang soleh adalah investasi kita. Masa depan kita. Hari ini kita bisa mendoakan orang tua kita. Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shoghira. Tapi apakah kita yakin 20 tahun yang akan datang anak kita mau melakukan itu? Apakah kita yakin anak-anak kita nanti dia bisa melapangkan kubur kita? Kalau tidak, kita siapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Oleh karenanya membentuk anak yang soleh harus dikuatkan juga oleh istri-istri yang soleh seperti Hajar, istri Nabi Ibrahim. Wa zaujatum mu'minatun tu'inu ala imani. Dan istri-istri yang soleha yang menguatkan iman suaminya. Kemudian hikmah yang ketiga adalah menjalin silaturahmi. Dengan ibadah kurban kita kuatkan ukhuwah Islamiyah kita. Rasulullah SAW bersabda, kemudian ditafsirkan oleh Syekh Abu Malik dalam Sahih Fikih Sunnah. Dia mengatakan, pada daging kurban adalah sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga lagi untuk fakir miskin, dan sepertiga lagi adalah dihadiahkan oleh tetangga kita, kerabat kita, saudara kita. Ini membuktikan mengapa kalau sepertiga untuk kita yang berkurban wajar karena kita yang memiliki uang. Kemudian sepertiga untuk yang tetangga kita, sepertiga sahabat kita, saudara kita. Ini yang kadang tidak wajar. Kenapa? Mungkin ada yang lebih kaya dari kita, tapi Allah menghendaki kita menjalin silaturahmi. Kita menjalin persaudaraan dengan saudara kita. Kita mengingatkan berkurban kepada kerabat kita. Walaupun mereka adalah orang-orang yang lebih kaya daripada kita. Kalau ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah hikmah dari Idul Adha 1443 Hijriah akan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang muttaqin. Karena kurban adalah orang-orang yang diterima kurbannya adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya kurban yang diterima adalah kurban yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah khutbah singkat pada kesempatan kali ini. Di penghujung khutbah, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tundukkan hati kita, kita lembutkan hati kita, kita mohon kepada Allah sekuat tenaga kita pada tahun ini kita bisa memberikan kurban yang terbaik.
kita bisa diberikan rizki terbaik hari-hari terakhir yang sisa ini, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimis sultanik Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, berilah kami kecukupan rezeki tahun ini ya Allah. Berikanlah kami rizki yang melimpah hari-hari ini ya Allah. Berilah kami kesempatan untuk mampu melaksanakan ibadah kurban sunnah nabimu ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afa wal ghina. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kullaha wa ajirna fid dunya wa ajirna wa adabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa atinal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.